Pastiin kalian udah nonton video sebelumnya ya guys. Jadi kita akan masuk ke perubahan kebijakan dulu. Nah, di perubahan kebijakan ini dia itu tadi kan entitas itu mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan atau diwajibkan oleh PSAK atau dia itu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan lebih relevan. Jadi nggak boleh bosan ganti gitu, tapi memang ada tujuan tertentu. Oke, bagus. Nah, kita langsung ke soalnya aja ya. Jadi di mana sih perubahan yang kebijakan itu? Jadi perubahan kebijakan dulu yang kita bahas. Nah, di sini kita bisa lihat nih di contoh soalnya dulu. Jadi ini soal case ya, atau di soal PPT case juga ada. Jadi katanya itu si Denson ini dia itu ingin melihat income-nya itu kan dia itu dari menggunakan cost recovery ya. Nah, di 2019 dia itu pengen ngubah tuh ke percentage of completion method. Nah, manajemen ini percaya kalau misalnya dia itu akan menyediakan informasi yang lebih bisa diukur gitu. Berarti kan ada tuh, apa itu namanya, alasan tertentu kan, biar laporan keuangannya itu mungkin lebih anal, lebih relevan gitu. Nah, jadi di sini tuh kita lihat sebenarnya perubahannya itu di mana sih di kebijakan akuntansi ini kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia perubahan akuntansi ini ya, yang perlu kalian tahu itu, dia itu menyesuaikan setiap elemen menggunakan basis yang baru gitu. Atau jadi yang pertama itu kita sesuaikan ya. Pertama kita sesuaikan setiap elemen menggunakan basis yang baru gitu. Jadi dia nggak hanya gimana ya, dia nggak hanya merubah satu kebijakan aja, tapi dia itu bisa berdampak dengan akun-akun lainnya gitu loh. Baru yang kedua itu elemen yang dilaporkan itu disajikan kembali sejak awal disajikan. Jadi misalnya tuh perubahannya itu 2017. Misalnya 2017, 2018, 2019. Nah, dari 2017 itu harus kita lihat. Jangan cuma dari 2018-nya aja. Tapi kalau misalnya nanti soalnya minta perbandingan cuma 2019-2018, ya kita sediakan 2019-2018, tapi melihat 2017-nya gitu. Oke? Nah, di sini itu dia itu kan mau ngubah tuh dari cost recovery menjadi percentage of completion. Jadi, kalau misalnya dia perubahan kebijakan itu memang ada selalu berkaitan dengan net income. Jadi nanti di soal itu memang dia itu udah dikasih satu bagian net income gitu loh. Jadi karena perubahan dari kebijakan itu net income-nya juga berubah gitu. Kalau dia perubahan kebijakan ini ya. Nah, jadi katanya di 2017 itu dia punya net income 240.000, 96.000, 114.000 gitu. Nah, terus ketika dia seolah-olah, jadi kan tadi aku bilang itu kebijakan itu dia kayak seolah-olah kan. Jadi seolah-olah dia itu mengubah tuh. Dia pengen kebijakan, padahal ini udah 2019 ya. Padahal di 2017 sama 2018 dia itu menggunakan cost recovery loh. Di 2019-nya dia ganti, tapi seolah-olah dia itu membuat juga di 2017 dan 2018 jika menggunakan percentage of completion hasilnya gini gitu, 360.000, 108.000 sama 120.000 kayak gitu. Nah, jadi yang perlu kita lihat di sini. Jadi yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan jika misalnya dikasih itu soal gitu. Yang pertama itu kita bandingkan dulu. Kita bandingkan dia perubahan setelah sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Jadi yang awalnya kan cost recovery itu, ya kan? Akan kita ubah ke percentage of completion. Nah, jadi kita lihat dulu apa sih yang perlu kita lihat di sini. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu income before income tax-nya dulu ya. Nah, ini prior to 2018 ini berarti dia itu pada tahun 2017, sebelum tahun 2018 kan. Nah, ini kalau misalnya dia menggunakan percentage of completion, itu income before tax-nya itu 600.000. Sedangkan kalau cost recovery itu hanya 400.000. Berarti kan lebih menguntungkan tuh 200.000. Nah, sebenarnya aku itu gimana bilangnya? Sebenarnya kita kan belum belajar akuntansi perpajakan ya, tapi kita terima doang dulu ya di sini ya. Jadi itu katanya kan pajaknya itu ada 40% tuh. Nah, jadi ketika ada 40% berarti kita harus potong juga ya. Jadi kita harus itu melaporkannya net of tax-nya sebesar 120.000. Nah, pada tahun 2018 kita lihat nih, dia itu income before income tax-nya itu 180.000. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia menggunakan cost recovery, yang memang awalnya dia cost recovery itu 160.000. Jadi ada perbedaan 20.000 dan pajaknya itu 40% 8.000. Jadi income efeknya itu 12.000.
Jadi, total yang mempengaruhinya itu adalah 132.000. Nah, ini kan kita kan mau merubah tuh di 2019 ya. Jadi kita itu kan pengen merubahnya itu kan mau merubah itu kan di tahun 2019. Jadi nanti jurnalnya itu di 2019. Tapi pencatatannya itu di tahun sebelumnya gitu loh. Restatementnya itu di tahun sebelumnya yang akan kita sesuaikan. Karena 2019 ini dia udah menggunakan percentage of completion. Karena kan kita itu sebenarnya mau ngubah tahun-tahun sebelumnya itu menjadi percentage of completion, ya kan? Nah, jadi sebenarnya nanti ketika ada perubahan kayak gini, yang kita jurnal itu adalah gini. Jadi kan ini kan mengenai LTC ya, long term contract ya. Nah, kita lihat tuh. Kalau misalnya kita menggunakan, jadi kan tadi aku bilang kalau kebijakan itu, dia itu kumulatif ya. Udah susah kali weh. Kalau nggak pakai apa itu, pensil itu. Kan dia kumulatif. Nah, ketika kumulatif, berarti kita harus memperhitungkan tahun ini sama tahun sebelumnya gitu. Berarti dia itu CIP-nya sebesar 220.000, pajaknya 88.000 dan returningnya 132.000. Nanti kalau kalian coba ngerjakan soal di KESO, dia itu cuma 2 tahun tuh, 2017-2018. Berarti kalau misalnya 2017-2018, perubahannya itu di 2018, berarti kita gimana? Berarti tinggal CIP-nya sebesar berapa? Sebesar 200.000. Ini kalau misalnya di soal KESO ya, ada di soal latihan KESO itu dia misalnya dari cuma 2 tahun tuh 2017-2018, perubahannya di 2018, berarti cuma kita ini aja 200.000, terus deferred tax liability-nya 80.000, income tax-nya 120.000. Jadi kalian lihat perubahannya itu kapan itu? Jurnalnya itu pada tahun perubahannya, sedangkan restatement-nya itu pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Paham? Itu dulu konsepnya sebenarnya. Terus nah sekarang udah ada perubahan tuh di tahun 2019 itu, jadi returningnya itu jadi nambah 132.000 karena lebih menguntungkan ya. Nah terus yang kedua itu kita lihat returning kalau misalnya dia nggak merubah, jadi pakai cost recovery itu returning yang disajikan ini given ya di soal itu dia ini 1.600.000, 1.696, 1.810. Nah sekarang dia itu kan kita itu mau ngubah kan seolah-olah dia itu menggunakan percentage of completion. Kalau misalnya dia menggunakan cost recovery, returningnya itu 1.600.000 tuh. Sedangkan kalau misalnya dia menggunakan percentage of completion, dia itu 1.720.000. Ya kan? Nah, sebenarnya kita lihat di mana sih itu? Kita lihat gini. Ini jadi 1.360.000 kita tambahkan sama net income kalau menggunakan percentage of completion. Nah, net income-nya berapa itu? Ada 120.000 kan. Jadi di sini 1.720.000 itu diperoleh dari cost recovery-nya tadi kan 1.600.000 tuh. Ya kan? 760.000 kita tambahkan sama net income yang terjadi jika menggunakan percentage of completion. Itu berapa? Net income-nya 240.000 kan. Berarti 240.000 berarti maaf di sini 1 juta. Tunggu ya, kita lihat dulu ya, bentar. Dia ini mulai percentage completion ini berarti kita tambahkan 360.000. Berarti dia kan kalau misalnya dia make apa itu namanya, kalau dia make cost recovery kan 1.360.000 ditambah 240.000 ya income-nya ya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan percentage of completion 1.360.000 returning awalnya yang ini kita tambah sama net income jika menggunakan percentage completion di tahun 2017, berarti ditambah 360.000. Ditambah 360.000, berarti dia itu sama dengan 1.360.000
720.000 itu asalnya. Nah, terus kita bandingkan setelah kita ini kan kalau misalnya pakai cost recovery tadi kan kita pengen tuh kita ubah kebijakannya menjadi percentage completion. Jadi kita bandingin. Setelah kita bandingin dapat tuh perbedaannya 120.000. Tadi kan aku bilang jurnalnya itu pada tahun berjalan, sedangkan kalau misalnya diary statementnya itu tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi awalnya itu 1.600.000 tuh seharusnya jika menggunakan cost recovery. Tapi kan kita mengubah ke percentage of completion. Jadi ada penyesuaian sebesar 120.000. Jadi total di 2018 itu 1.720.000. Nah, net income yang digunakan itu yang kita tinggal ambil dari sini sih sebenarnya. Di 2018 itu 108.000 karena kita udah menggunakan percentage of completion. Jadi 108.000. Jadi dia 1.828.000. Nah, kenapa kita itu nggak menggunakan yang namanya 132.000? Karena ini kan dia itu dicatat di tahun 2019 ya sebenarnya. Sedangkan kalau misalnya dia di pencatatan ini, returning statement-nya ini, kita udah seolah-olah kita itu udah menggunakan returning statement. Maksudnya bukan returning, seolah kita menggunakan completion gitu loh. Jadi kita itu 1.720.000, kita lihat net income-nya berapa kalau menggunakan percentage of completion 2018, 108.000 gitu. Bukan 132.000 karena 132.000 itu untuk jurnal di tanggal 1 Januari 2019-nya gitu ya. Nah, berarti ini udah menggunakan yang namanya percentage of completion. Ya udah, jadi tinggal kayak biasa, jadi 2019 1.828.000 kita lihat net income-nya berapa di sini nih. 120.000 ya udah. 1.828.000 ditambah 120.000 1.948.000. Itu aja sih kalau dia di perubahan kebijakan ini.